Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Nah, siapa di sini dari kalian yang ngerasa susah nyari kerja, susah nyari customer, susah nyari jodoh? Itu adalah tanda-tanda terjadinya resesi, guys. Kak, kalau nyari jodoh sih nggak usah resesi, Kak. Tiap tahun udah susah, udah seret gitu ya. Nah, kita serius dulu. Oke, Kak, jadi apa sih sebenarnya resesi itu? Belakangan ini banyak banget sih orang yang bilang resesi, Indonesia mau resesi dan lain-lain. Oke, aku akan jelaskan secara singkat aja di sini. Jadi resesi sendiri itu akan terjadi apabila sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi minus selama 2 kuartal berturut-turut. Kalau misalnya periode ini berarti dari April sampai September nanti. Nah, untuk Indonesia sendiri, sayangnya pada kuartal kedua kemarin, April sampai Juni, pertumbuhan ekonomi kita itu di minus 5,32%. Nah, untuk kuartal ketiga sendiri, ya diprediksi kita itu pertumbuhan ekonominya masih minus di 1,6% saja, guys. Apalagi kalau misalnya beberapa daerah kembali menerapkan kebijakan PSBB, terutama di Jakarta, ini bakal ngaruh banget ke situasi kita di kuartal ketiga dan keempat, guys. Karena katanya ekonomi Indonesia itu 70%-nya ada di Jakarta. So, apapun yang terjadi di Jakarta akan sangat ngaruh banget ke keseluruhan performance ekonomi di Indonesia. Nah, dari deskripsinya aja pasti kalian udah bisa memahami bahwa resesi itu nggak enak. Pasti kalian akan terdampak dari yang namanya resesi ini. So, kita sebagai millennials, apa yang harus kita lakukan? Aku akan share ke kalian beberapa tips-tipsnya gimana caranya untuk melindungi diri sekaligus berkontribusi terhadap negara selama masa-masa ekonomi yang sulit ini. So, kalau kalian tertarik seperti biasa, stay tune! Oke, yang paling pertama, di saat ekonomi lagi sulit seperti ini, yang aku nggak bosan-bosan ingetin ke kalian adalah menyiapkan dulu yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah sebuah dana yang kalian simpan di sebuah instrumen yang liquid, sangat mudah dicairkan. Kalau misalnya kalian butuh, kalian tinggal ambil, tinggal cairin gitu. Nah, itu dana darurat. Nah, jumlahnya sendiri berapa? Aku sebenarnya sempat bahas ini di video aku yang sebelumnya. Aku taruh mungkin di sebelah sini. Nah, di situ aku udah jelasin ke kalian bahwa kalau misalnya kalian masih single nih, dana daruratnya cukup di 3-6 kali pengeluaran kalian per bulan jumlahnya. Tapi kalau misalnya kalian udah married, pastinya harus ditingkatkan dong, karena kalian menanggungnya nggak cuma diri kalian sendiri, tapi mungkin ke pasangan kalian atau juga anak-anak kalian. Nah, itu jumlahnya di 6-12 kali pengeluaran kalian per bulan. Nah, itu harus ada dulu, guys. Nah, tapi misalnya kalian udah hemat, bener hemat banget kayak aku orangnya, terus habis itu dana daruratnya masih belum terkumpul juga. Nah, berarti kalian harus menambah yang namanya penghasilan. Kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Tips yang kedua adalah kalian bisa coba punya side hustle sendiri, guys. Ini aku udah bahas beberapa kali, entah side hustle di bisnis, entah side hustle di freelance. Aku udah share beberapa ide-idenya, aku taruh mungkin di sini. Nah, ini udah saatnya kalian bangkit dari rebahan dan cobain yang namanya side hustling, guys. Menurut aku side hustling ini punya sangat banyak manfaat. Utamanya yang paling pertama adalah di sini kita bisa menjalankan sebuah hobi atau passion yang tertunda karena pekerjaan utama kita. Terus kedua yang pasti kita juga bisa mengumpulkan cuan yang lebih banyak. Jadi kita bisa memenuhi namanya dana darurat, keinginan dan kebutuhan kalian yang sangat tidak terbatas itu, guys. I know banyak banget kebutuhan millennials itu ya. Nah, dengan side hustle juga kalian bisa menjaga diri kalian sendiri nih, guys. Kalau misalnya ternyata nih amit-amit karena ekonomi sulit terus-menerus, kalian jadi terdampak, misalnya kalian kena PHK atau bisnis kalian tiba-tiba bangkrut kayak gitu. Nah, kalian dengan adanya side hustle, kalian tetap punya peace of mind, tetap juga survive menghadapi kondisi sampai kondisi lebih membaik lagi gitu. Oke, selanjutnya, krisis itu sebenarnya disebabkan oleh ketidakpercayaan diri dari orang-orang untuk melakukan konsumsi dan juga investasi. Sesimpel itu, karena orang-orang pada nggak mau konsumsi dan investasi. Jadi di sini kadang berhemat sampai ke akar-akarnya itu bukanlah solusi yang paling pas untuk menghadapi resesi ini, guys. Ya mungkin kalian selamat, tapi ini akan jadinya berketerusan gitu loh kalau kalian nggak belanja sama sekali. Nah, menurut aku belanja itu tetap oke, tetap nggak apa-apa walaupun ekonomi lagi sulit, tapi pastikan bahwa belanja kalian itu memiliki tujuan dan tempat yang tepat. Nah, aku sendiri itu sekarang tuh berusaha banget ya gimana caranya untuk belanja di toko-toko kelontong, di coffee shop lokal, atau kalau beli online shop itu yang online shop lokal, pakai skincare lokal juga.
Nah, itu salah satu kontribusi yang bisa aku kasih buat negara biar ekonomi lokal ini naik gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi di negara sendiri, ya uangnya bakal muter di dalam negara kita sendiri. Itu yang pengen kita capai. Intinya kalau misalnya konsumsi rumah tangga naik, ya lama-lama pertumbuhan ekonomi juga akan naik gitu. Tips yang keempat yang sebenarnya tidak kalah penting dari konsumsi yaitu adalah investasi, guys. Nah, kalau masa-masa sekarang sebenarnya tujuan investasi aku itu menjadi ada dua. Yang pertama adalah untuk nabung untuk diri sendiri, dan yang kedua untuk berkontribusi aja ke negara biar up gitu, biar naik. Nah, sebenarnya semenjak Januari 2020 aku tuh udah bertekad untuk mau praktek cobain yang namanya investasi. Ini aku akan tunjukin aja bukti screenshotnya di sini. Nah, pada saat itu sampai sekarang aku tuh lagi belajar untuk investasi di instrumen yang namanya reksadana melalui aplikasi yang namanya aplikasi Bibit. Nah, kenapa aku pakainya reksadana? Alasannya ada dua sebenarnya. Pertama, karena dana kita itu kalau misalnya masuk mutual fund atau reksadana itu di manage sama manajer investasi yang memang udah berpengalaman, dan aku ngerasa aku nggak perlu repot-repot gitu loh, kayak mantengin duit aku udah berkembang kemana, itu nggak perlu. Dan yang kedua, aku ngerasa di reksadana aku bisa explore sangat banyak instrumen gitu, mulai dari saham, mulai dari obligasi, aku bisa cobain beberapa dan aku bisa melihat mana ya yang sebenarnya cocok sama risk profile aku. Nah, Bibit sendiri itu adalah merupakan sebuah aplikasi investasi reksadana yang menurut aku cocok banget buat pemula. Ini my honest review ya guys, honest review. Cocok banget buat pemula karena menurut aku sangat gampang banget. Kita di sini dibantu sama yang namanya robo advisor untuk nyaranin kira-kira di instrumen investasi apa sih sebaiknya kita invest gitu. Sebaiknya kalian saham berapa persen, sebaiknya kalian obligasi berapa persen, sebaiknya kalian pasar uang berapa persen. Itu udah disuggest sama robo advisor, jadi bener-bener gampang banget. Dan buat kalian yang sukanya halalan toyiban, jangan khawatir, aku pun juga pengennya investasi di produk-produk syariah. Dan di Bibit ini gampang banget, kalian bisa ngelihat beberapa list produk-produk syariah yang kalian bisa lihat di sini. Aku sih sendiri pilih beberapa instrumen investasi yang syariah. Nanti aku akan kasih tunjuk beberapa sedikit. Kayak mungkin aku akan ajarin sedikit ya step by stepnya kayak apa. Oke, nah kalian tadi di awal udah ngisi profil resiko kalian. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mencari apa kira-kira produk yang cocok buat kalian semua. Nah, kalau kalian masih pemula banget nih, jangan harap kalau misalnya kalian bisa kayak jual beli dalam waktu 1 minggu udah dapat untung sekian ratus ribu rupiah. Itu agak susah guys. Apalagi kalau misalnya kalian investasinya di obligasi atau di reksadana, itu yang kita kejar itu value investing, bukan trading. Nah, value investing sama trading ini beda ya. Kalau value investing, which is goals yang aku kejar, ya aku lihat aja gitu trennya. Kalau misalnya ya averagely naik, ya aku invest aja karena toh ini untuk nabung beberapa tahun ke depan gitu, bukan untuk seminggu doang. Nah, sedikit tips juga dari aku, kalau misalnya kalian bingung nih, aduh aku sebaiknya top up kapan ya yang paling menguntungkan, beli pas tanggal berapa? Guys, kita kan value investing ya, sekali lagi tujuannya. Nah, saran aku sih coba kalian tentuin jadwal aja. Misalnya ini sekarang tanggal 20-an gitu. Kalian investnya setelah gajian tanggal 28, 29, 30 misalnya. Nah, kalian konsisten aja setiap bulan investasi di situ. Ada selisih harganya, entah lebih rendah atau lebih tinggi ya. Kalau misalnya kalian di tanggal yang sama, nanti akhirnya juga plus juga gitu loh. Kebayang gak sih kalian? Ya, plus daripada kalian ganti-ganti tanggal gitu. Kalau misalnya kalian mau kejar, aduh aku mau invest di saat yang menguntungkan banget, harganya yang paling pas rendah banget, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi menurut aku nggak signifikan juga sih. Oke, step selanjutnya setelah kalian udah fix banget nih, oke aku pilih produk yang ini, kalian tinggal lakuin top up aja. Kalian mau top up reksadananya berapa? Biasanya sih aku sekitar 1,5 juta atau lebih sih, tapi minimum biasanya di sekitaran segitu. Kalian silahkan top upin aja, lalu pilih metode pembayaran yang paling kalian suka. Nah, di sini ada banyak pilihan sih sebenarnya, ada transfer rekening bank, ada GoPay juga bahkan. Dan tenang aja, top up-nya ini benar-benar bebas transfer fee, bebas administration fee. Jadi kalian benar-benar bundar jumlah top up yang kalian top up-kan di situ akan nyampe ke portofolio investasi kalian. Dan sebenarnya untuk investasi di reksadana Bibit ini kalian bisa mulai dengan 100.000 doang sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian pengen nyoba-nyoba doang, silahkan bisa cobain dulu beberapa ratus ribu, nggak perlu kayak aku beberapa juta. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai proses pembayarannya, kalian tinggal tunggu beberapa hari, biasanya 1-2 hari sampai pembayaran kalian diverifikasi dan nanti bisa nyampe
masuk ke portofolio kalian. Dan di sini misalnya kalian punya goals tertentu gitu ya, misalnya nikah 2 tahun lagi. Nah, kalian bisa minta bantuannya si Robo Advisor ini. Kalian tinggal set aja di aplikasi Bibit, kalian pengen punya duit sekian ratus juta untuk 2 tahun ke depan, judulnya biaya pernikahan gitu. Nah, nanti Robo Advisor akan milihin nih, bantu kalian untuk memetakan kira-kira harus investasi di mana dan di mana ya, biar tujuan keuangan kita itu bisa nyampe gitu. Seru banget kan? Nah, kalau misalnya ternyata nih di tengah-tengah kamu pengen narik tabungan kamu di reksadananya Bibit, nah tenang aja, untuk menarik duitnya ini kalian sangat mudah banget caranya, aku juga udah pernah, dan kalian nggak akan kena penalti guys. Nah, kalian juga bisa lebih tenang karena Bibit sendiri udah terdaftar sekaligus diawasin sama OJK. Jadi uang kalian yang udah kalian kumpulkan dengan susah payah itu pasti akan terlindungi, terjamin gitu. Nah, aku lihat sendiri beberapa review-review dari Bibit ini benar-benar positif banget. Aku sempat lihat juga di App Store, ratingnya bagus banget. Jadi di sini sebenarnya dari dulu ya, ini walaupun dibayar maupun gak dibayar, to be honest, aku selalu ngerekomendasiin Bibit ke teman-teman aku yang mau nyobain investasi buat pemula gitu guys. Dan kalau kalian nggak percaya, kalian cus langsung download aja, kepoin Bibit. Aku taruh linknya di description box di bawah. Oke? Semoga tips ini membantu kalian untuk bisa lebih tenang dan lebih siap dalam menghadapi kemungkinan resesi ini. Tapi kita berdoa yang terbaik aja, semoga pertumbuhan ekonomi kita makin baik dan makin baik. Tapi tetap kesehatan yang nomor 1 guys. So terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.